Halo, salam bahagia semuanya. Apa kabar untuk sahabat bagian di hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, rezekinya banyak, dan yang terpenting adalah sehat selalu. Sahabat bagian, terkadang lebih mudah mencintai seseorang ketimbang berusaha untuk melupakan dia. Apalagi hubungan ini mungkin adalah hubungan yang memang sudah mendalam, atau mungkin juga cinta secara emosional. Berkaitan itu juga, mungkin sahabat bagian ngerasa bahwa bertahan sakit melepaskan sulit. Tapi ketika perasaan sesak di dada, dimana kamu berpikir apakah aku harus melupakan diri dia atau tidak, mungkin menjadi sebuah pemicu gejolak batin kamu. Dan untuk tema kita hari ini, Kevin dapatkan dari komentar-komentar sahabat kebahagiaan yang ngerasa bahwa kenapa ya sulit banget untuk melupain dia. Lalu apakah perlu untuk melupakan dia segera? Dan bagaimana untuk energi sahabat kebahagiaan terutama dalam ranah kebangkitan emosional kamu? Kita akan cek bersama-sama. Oke, seperti biasa sebelum ke pembacaan, jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Yang baru bergabung atau mungkin juga baru menemukan channel YouTube-nya Kevin mengucapkan salam kenal. Mudah-mudahan kalian semua selalu bisa memberikan energi positif untuk kita semua. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general. Kevin ingatkan ini adalah bacaan general, yaitu energi banyak orang. Terkadang bisa resonate dengan kamu, terkadang tidak sama sekali. Bisa tertukar antara energi kamu, energi dia, atau justru energi orang lain. Dan selalu ciptakan positive vibe dimanapun kalian berada. Dimulai dengan berkomentar positif. Ambil positifnya, buang sisi negatifnya. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, yang bisa menelah lagi tentang pembacaan kita kali ini. Temanya sudah Kevin sesuaikan ya. Temanya sudah Kevin masukkan. Temanya adalah terisak di dada. Sesulit inikah melupakanmu, dan apakah perlu untuk melupakan diri dia? Pembacaan kita kali ini Kevin masukkan ke dalam tarot psikologi. Dan sifatnya adalah timeless ya, sahabat bagian. Sifatnya adalah timeless, tidak terbatas oleh ruang dan juga waktu. Kalian bisa nonton kapanpun. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan sebuah solusi dari apa yang mungkin sahabat bagian rasakan. Hatinya yang terisak di dada, mungkin ini adalah kamu. Dan sesulit ini melupakan diri dia, mungkin ini adalah kamu. Dan apakah perlu untuk melupakannya? Kita lihat dari kekuatan energi sahabat bagian ya. Fokus pada diri kamu, fokus pada diri kamu. Rasakan apa yang kamu rasakan. Sesesak apa dada kamu merasakan bahwa kenapa harus ada perpisahan, kenapa harus menanggung ini semua. Padahal mencintai itu lebih mudah, tapi kenapa melupakan sangat sulit sekali. Kita cek. Ini adalah energinya yang berkaitan dari energi sahabat kebahagiaan, terutama untuk batin kamu. Apakah kamu perlu mengambil sebuah keputusan yang mungkin adalah untuk melupakannya? Lalu bagaimana prosesnya? Apakah sahabat kebahagiaan bisa melalui ini semua? Dan seperti apa mungkin dia? Kita akan cek ya. Yang pertama energinya adalah indifferent, acuh, berpaling, ketidakpastian. Mungkin ini adalah sebuah pemicu mengapa kamu perlu melupakan diri dia. Mungkin dia sudah acuh pada kamu, mungkin dia sudah berpaling pada kamu. Mungkin dia memberikan sebuah ketidakpastian kepada kamu, sehingga kamu merasa bahwa seperti mencintainya seorang diri. Namun kamu kayak merasa bahwa kenapa hubungannya ini menjadi seperti ini? Sangat disayangkan sekali, padahal dulu kita saling mencintai satu sama lain. Dia yang berpaling darimu, menyematkan sebuah luka. Namun terkadang kamu masih selalu berpikir secara subjektif. Aku berharap semuanya akan baik-baik saja, meskipun pedih yang aku rasakan. Apapun perasaan kamu, dari rasa kecewa tentang diri dia, dari pedih, atau mungkin juga dari sebuah kenyataan, ini wajar ketika kamu merasakan itu. Artinya kamu memang mengenal betul tentang diri kamu yang sebenarnya. Namun ketika rasa sesak di dada ini mengganggu diri sahabat kebahagiaan, kamu perlu bangkit. Ya, terkadang perasaan semacam ini gak bisa diabaikan. Perasaan semacam ini
nggak bisa dilupakan dengan mudah. Kita tahu ya soal bagian, pada dasarnya otak kita memang tidak ada program untuk bisa melupakan sesuatu. Namun kita beradaptasi agar kita terbiasa dengan rasa semacam ini. Apakah segala hal yang mungkin saat bagian rasakan bisa dilalui begitu saja? Ya, mungkin kamu membutuhkan waktu. Ketika ada sebuah harapan di dalam benak kamu tentang perubahannya dia, tentang rasa penyesalannya dia kepada kamu, mungkin ini yang akan membuat kamu selalu menunggu. Kalimat oracle dari kartu Indifferent di sini adalah acuh, berpaling, dan ketidakpastian. Dia mungkin memberikan sebuah ketidakpastian di dalam sebuah hubungan ini, sehingga seakan-akan kamu seperti mencintai dia seorang diri. Dan ini sangat menyakitkan sekali. Dia seperti menelantarkan tentang janji manisnya kepada kamu, janji untuk bisa saling membangun sebuah ikatan hubungan emosional. Tapi kesadaran kamu yang terkadang mengingatkan kamu untuk bangkit, untuk lepas, hati ini masih berharap pada diri dia. Melupakan seseorang yang menyakitkan memang tidaklah mudah ya saat kebahagiaan. Tidak semudah itu, apalagi memang sudah masuk ke dalam cinta secara emosional. Dan perasaan saat kebahagiaan yang cukup kuat terhadap diri dia, ini membuktikan kamu tulus mencintai dia. Kamu memang sudah berhasil mencintai dia apa adanya, dengan ketulusan yang luar biasa. Dan mungkin ini adalah apresiasi bahwa tidak ada satupun orang yang bisa mencintai dia melebihi mencintai kamu ke dia. Kamu mungkin yang berada di nomor pertama karena kamu memberikan ketulusan. Tapi ketika ketulusan ini dibalas dengan sesuatu hal yang menyakitkan, mungkin kamu berontak, mungkin kamu menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan diri dia. Tapi ketahuilah bahwa diri dia yang sebenarnya merugi. Orang sebaik soal kebahagiaan yang tulus diabaikan. Yang rugi bukan kamu tapi dia. Dan apakah ini harus bisa dilupakan? Apakah kamu harus mengambil keputusan semacam ini? Kevin merasakan di energi kartu Indifferent di sini. Rasakan dulu apa yang kamu rasakan. Rasakan dulu gejolak emosional kamu sebelum kamu mengambil sebuah keputusan untuk melupakan dia. Kita akan cek untuk energi yang selanjutnya. Ada kartu Heart, saat kebahagiaan. Kalimat oracle-nya adalah kesungguhan, cinta, dan juga emosional. Seperti yang Kevin sebutkan di awal bahwa kamu mencintai diri dia dengan emosional, dan ini adalah cinta secara emosional. Cinta secara emosional memang sulit untuk bisa melupakan begitu saja. Ketimbang cinta secara mental, mudah. Kalau cinta secara mental, dia mudah untuk melupakan dan kemudian berproses. Maka dari itu kamu butuh mental yang kuat. Mungkin hati kamu sudah berperan banyak terhadap diri dia. Sekarang giliran pikiran kamu yang berperan lebih dominan agar kamu bisa menghadapi ini semua. Kalau misalnya sahabat bagian merasa belum sanggup dan belum siap, maka coba kenali dulu perasaan kamu. Rasakan dulu, nikmati dulu, jangan dipaksakan. Namun ketika kamu merasa bahwa ini sangat mempengaruhi kondisi psikologis kamu, maka kamu perlu menyelamatkan diri. Melupakan seseorang ini memang sangat menyakitkan. Ada beberapa hal yang berkaitan dari alasan psikologis kenapa kita harus menyelamatkan diri kita ketika merasa hal ini tidak nyaman dan perlu dilepaskan. Hal semacam ini pasti akan membuat saat kebahagiaan merasa terbebani akan sesuatu. Jika melepaskan, kamu bisa mengurangi rasa stres kamu atau kecemasan kamu. Memikirkan seseorang yang menyakitkan ini dapat meningkatkan stres dan juga kecemasan saat kebahagiaan, sehingga bisa mempengaruhi kesehatan mental dan juga kesehatan fisik. Maka lihat diri kamu, apakah ada yang berubah dari mental kamu, dari kesehatan mental kamu, dari kesehatan fisik kamu. Kamu terlalu besar mencintai diri dia, sehingga kamu melupakan badan, fisik kamu, dan juga mental kamu. Melepaskan diri dia, menghindari rasa sakit secara emosional. Melupakan seseorang yang menyakitkan dapat membantu menghindari rasa sakit emosional yang sifatnya adalah berkelanjutan. Melepaskan seseorang membuka sebuah ruang untuk perasaan baru.
Melupakan seseorang yang menyakitkan dapat membuka ruang untuk perasaan baru dan pengalaman yang lebih positif lagi. Namun ini semua membutuhkan proses, tidak ada yang instan saat bagian. Melepaskan seseorang memang bisa meningkatkan kesehatan mental kita. Melupakan seseorang yang menyakitkan dapat membantu meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi perasaan-perasaan negatif dan meningkatkan perasaan-perasaan yang positif. Ketika hal itu terjadi, kebangkitan secara emosional mungkin akan hadir, namun butuh waktu. Karena kamu sudah mencintai dia lebih dalam. Kalau misalkan kita membahas tentang bagaimana cara melupakan seseorang, di beberapa videonya Kevin sempat Kevin share ya cara melupakan seseorang. Tapi ternyata prosesnya tak mudah. Mungkin saat bagian sudah menonton. Di sini Kevin membagi beberapa tips. Karena di sini ada kartu heart, kesungguhan cinta dan emosional. Cinta kamu sudah terlalu dalam sama dia. Maka tahap untuk bisa melupakan diri dia, yang pertama adalah menerima perasaan itu. Terima perasaan sakit. Terima perasaan marah kamu sama dia. Rasakan. Dan jangan pernah menyangkal. Jangan pernah denial bahwa ini sangat menyakitkan. Ini sangat membuatku ingin marah. Terima perasaan itu. Lalu selanjutnya adalah mengakui ketergantungan emosional kamu. Akui bahwa ketergantungan emosional kamu saat bagian pada orang tersebut dan coba untuk melepaskan. Ya, aku mengakui aku ketergantungan emosional sama diri dia karena cintaku terlalu besar kepada diri dia. Dan dia pun kala itu juga memberikan hal yang sama. Aku mengakui itu semua. Dan aku mengakui aku ketergantungan emosional kepada diri dia. Yang bingung tentang ketergantungan emosional, kalian cek aja ya di videonya Kevin yang sebelum-sebelumnya. Lalu tahap yang selanjutnya, yang ketiga, adalah sebuah memberi, sebuah jarak atau membuat jarak. Buat jarak fisik dan jarak emosional dari orang tersebut saat bagian untuk mengurangi pengaruhnya. Ketika kamu memberikan sebuah jarak, baik jarak secara fisik, jarak secara emosional, maka kamu sudah memberikan sebuah ruang untuk diri kamu sendiri, sehingga tidak akan terpengaruh terhadap diri dia. Lalu yang keempat adalah fokus pada diri sendiri. Fokus pada diri sendiri, lakukan beberapa hal yang berkaitan dari aktivitas yang menyenangkan, yang bisa meningkatkan kesehatan mental kamu. Mungkin berolahraga, bersosial dengan seseorang, mungkin melakukan sebuah hobi baru. Apapun yang membuat kamu senang. Tapi aku senangnya sama dia, aku bucinnya sama dia, yang membuatku bahagia itu cuma sama dia. Nah, inilah yang namanya ketergantungan emosional. Akui bahwa kamu ketergantungan emosional sama dia. Lalu selanjutnya sahabat bagian memang harus fokus pada diri kamu sendiri. Mungkin mudah bilang self love. Tapi ketika mungkin sahabat bagian yang berada di kondisi semacam ini, kamu memang butuh waktu. Lalu yang selanjutnya yang kelima adalah membuat keputusan sahabat bagian. Buat keputusan untuk melupakan orang tersebut dengan fokus ke masa depan. Karena kamu bukan hidup di masa lalu bersama diri dia. Kamu sedang memprogram atau sedang memproses kehidupan kamu yang saat ini untuk melihat ke depannya jauh lebih baik lagi. Ketika saat bagian belajar untuk melupakannya dalam tahap cinta ini, dalam tahap melupakan, kamu juga perlu strategi. Strategi yang akan membentuk diri kamu bisa melupakan atau tidak. Yang paling pertama adalah hindari kontak. Kita tahu di dalam sebuah hubungan 75% itu adalah komunikasi. Kalau kita hindari kontak komunikasi dengan orang tersebut, termasuk media sosialnya dia, maka kita sudah memberikan strategi untuk diri kita untuk tidak terpengaruh ke hal-hal yang mungkin membuat kamu tiba-tiba kepikiran dia, dada kamu serasa sakit. Maka hindari semua kontak apapun sosial media dia. Lalu saat kebahagiaan memberikan sebuah strategi terhadap diri sendiri untuk melakukan aktivitas baru. Kalau kamu terlalu terbiasa melakukan sebuah rutinitas yang sifatnya adalah ya seperti itu saja kesehariannya,
maka ini terkadang bisa memicu kamu dari pikiran bawah sadar untuk mengingat diri dia. Kenapa? Rutinitas kamu, keseharian kamu, mungkin ada sebuah momen di mana di jam-jam tertentu kamu terhubung ke dia. Karena di rutinitas itu biasa kamu melakukan sebuah komunikasi dengan dia. Maka kamu perlu melakukan sebuah aktivitas baru untuk diri kamu, untuk bisa meningkatkan kesehatan mental kamu. Dan strategi yang selanjutnya adalah cari sebuah dukungan atau support. Cari dukungan dari teman, keluarga, atau mungkin juga seorang profesional, atau seorang psikolog, atau seorang coach, agar sahabat kebahagiaan bisa mendapatkan sebuah dukungan. Lalu, yang paling penting adalah praktikkan yang namanya mindfulness, atau kesadaran penuh saat kebahagiaan di dalam perasaan dan juga pikiran kamu. Aku menyadari apa yang aku rasakan ini tidak nyaman. Aku menyadari apa yang aku rasakan ini terasa sesak di dada. Aku menyadari bahwa ini tidak baik buat mental dan juga fisikku. Aku menyadari jika terus-terusan semacam ini membuat aku tidak bisa berkembang. Sadari akan hal ini. Ketika kamu menyadari dan kamu menyadari bahwa aku perlu bangkit, dan aku membutuhkan kebangkitan. Dan kemudian saat bagian praktikkan tentang kesadaran penuh di sini. Lalu jika perlu, untuk bisa melakukan sebuah strategi untuk melupakan diri dia dengan cara journaling atau tulis perasaan kamu untuk memproses setiap emosional yang kamu rasakan. Misalkan sulit melupakan diri dia, sulit bercerita kepada siapapun karena ini cinta bersegi-segi, Kevin. Jadi aku mau cerita sama siapa? Aku malu. Tulis saat kebahagiaan. Tulis kisah kamu, apa yang kamu rasakan, tulis. Setelah kamu tulis, baca kembali, dan kamu boleh membakar tulisan itu dengan mengatakan bahwa aku melepaskan segala bentuk energi negatif yang berkaitan dari diri dia. Aku meleburkan segala hal yang berkaitan tentang diri dia, dan aku memaafkan dan mengampunimu. Ini adalah cara yang efektif saat bagian kamu tulis apapun perasaan kamu. Setelah itu bakar dan kamu bilang, aku mengampuni, aku memaafkanmu, dan aku meleburkan perasaan ini hingga aku terbarui. Ini adalah sebuah afirmasi dan cara agar sahabat bagian bisa berproses. Untuk berproses ini semua memang membutuhkan waktu, dan setiap orang berbeda-beda waktunya untuk bisa berproses. Tergantung dari kedalaman emosional kamu terhadap diri dia. Karena di sini ada kartu heart yang mengindikasi bahwa kamu cintanya sama dia itu udah besar banget. Kedalaman emosional ini akan mempengaruhi durasi waktu kamu untuk melupakan diri dia. Dan lama dalam sebuah hubungan ini juga akan mempengaruhi bagaimana kamu bisa move on. Dan juga yang terpenting adalah kesehatan mental. Kalau kesehatan mental kita atau sahabat kebahagiaan, kesehatan mentalnya di sini tidak memunculkan sisi mindfulness, maka juga akan mempengaruhi durasi waktunya. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk melupakan seseorang yang menyakitkan ini bisa berbeda-beda sahabat bagian. Mungkin ini pernah Kevin sampaikan ya, durasi waktunya di pembacaan-pembacaan yang sebelumnya. Tapi jika kasusnya ini adalah cinta secara emosional, saat kebahagiaan memang harus bisa lihat dulu, apakah ini ada faktor internal atau faktor eksternal. Kalau faktor internal, lihat kedalaman emosional kamu. Semakin dalam emosional yang dirasakan, maka semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk melupakan. Lalu dilihat juga secara internal dari kesehatan mental kamu. Kondisi kesehatan mental kamu baik atau tidak. Kalau baik, maka bisa mempercepat proses untuk melupakan. Dari trauma kamu dan lain sebagainya ini juga harus dicek. Lalu secara internal, bagaimana kamu mengolah emosi kamu? Orang yang lebih baik dalam mengolah emosional atau emosi ini dapat dengan mudah untuk melupakan sesuatu. Tapi kalau orang yang terlalu perasa, terlalu emosional banget, mungkin untuk memprosesnya ini membutuhkan waktu yang cukup lama saat bagian, terutama untuk zodiak-zodiak yang berelemen air, Cancer, Pisces, Scorpio, dan juga zodiak-zodiak berelemen tanah, Taurus, Capricorn, dan juga Virgo. Butuh waktu.
untuk bisa mengolah emosi tersebut. Secara internal juga dilihat juga dari pengalaman hidup. Orang yang pernah mengalami kesedihan atau kehilangan sebelumnya mungkin lebih cepat pulih. Tapi kalau misalkan baru pertama ngalamin hal ini, mungkin pulihnya lama. Kalau yang sudah pernah ngerasain, dulu aku pernah ngerasain kayak gini, aku juga bisa bangkit, maka kamu bisa bangkit lebih cepat. Tapi kalau baru pertama kali ini, dia adalah cinta yang sesungguhnya, kamu memberikan afeksi yang besar, ketulusan hati kamu berikan sama dia yang sangat besar, maka kamu butuh proses waktu yang cukup lama. Tapi kalau pernah mengalami hal semacam ini, mungkin trauma yang pernah dialami di hubungan yang sebelumnya, ini bisa membuat kamu belajar dari kesalahan masa lalu. Dan ini prosesnya mungkin cepat. Dan juga faktor eksternal. Lama waktu hubungan, semakin lama hubungannya, maka semakin lama pula waktu yang dibutuhkan untuk melupakan. Lalu dari intensitas hubungan yang penuh dengan perasaan-perasaan yang cukup lama, memberikan waktu, maka ini juga tergantung bagaimana kalian berproses di situ. Lalu faktor eksternal seperti dukungan dari teman-teman kamu dan lain sebagainya, ini juga bisa mempengaruhi. Kalau misalkan kamu ngejalin hubungan sama dia, banyak disupportnya, kamu kenal keluarganya, kenal saudara-saudaranya, ini terkadang kayak ngerasa, aduh kok sayang banget ya melupakan diri dia, padahal aku udah kenal keluarganya dia, temannya dia, apakah ini harus diputuskan? Maka terkadang sulit untuk move on di situ. Dan faktor eksternal ini juga harus diperhatikan juga saat bagian. Lalu kalau berkaitan dari tahap proses melupakan, durasi waktunya, kalau tahap kesadaran ini biasanya adalah 1 sampai dengan 3 bulan. Tahap kesadaran ini adalah bagaimana mengakui perasaan dan menerima kenyataan. Butuh waktu 1 sampai dengan 3 bulan. Lalu selanjutnya adalah tahap penolakan, membutuhkan waktu 3 sampai dengan 6 bulan. Menolak perasaan dan mencoba untuk melupakan. Lalu tahap penerimaan, ini 6 sampai dengan 12 bulan, yaitu menerima dan mulai melupakan. Lalu tahap pemulihan itu 1 sampai dengan 2 tahun saat bagian memulihkan diri dan melanjutkan hidup. Kalau ini adalah masuk ke dalam cinta secara emosional yang mendalam, karena kartunya di sini adalah heart dan kalimat oracle-nya adalah emosional. Jadi saat kebahagiaan, mencintai seseorang itu memang sangat mudah, tapi melupakan itu memang sulit. Butuh waktu berbulan-bulan bahkan sampai dengan 2 tahun untuk bisa berproses dalam tahap pemulihan. Maka dari itu sebaiknya saat kebahagiaan, ketika mungkin ini adalah cinta yang besar dalam kehidupan kamu, cinta yang benar-benar luar biasa dan kenyataannya menyakitkan, kamu butuh waktu untuk memulai sebuah pemulihan. Agar tidak mengalami sebuah trauma cinta kembali, jangan ngejalin hubungan dengan siapapun. Biasanya kan ada orang bilang, ya udah kamu putusin dia, nanti ganti yang baru aja biar kamu bisa ngelupain masa lalu. Tidak seperti itu. Saat kebahagiaan ini justru bisa mengulangi sebuah trauma. Kenapa? Karena tahap dalam proses melupakan ini butuh waktu. Nggak ada yang sifatnya adalah instan. Ada tahap kesadaran dulu 1 sampai dengan 3 bulan, tahap penolakan dulu 3 sampai dengan 6 bulan, tahap penerimaan 6 sampai dengan 12 bulan, lalu tahap pemulihan atau healing 1 sampai dengan 2 tahun. Dan selama itu kamu berproses untuk bisa meningkatkan energi positif di dalam diri. Maka ketika kamu berproses, tanamkan di dalam diri kamu, aku orang yang punya value, cintaku mahal, tidak semudah itu aku berikan kepada orang yang hanya menikmati hasrat atau gairah saja. Ketika kamu sudah dikhianati, artinya kamu bertumbuh menjadi orang yang kuat, sehingga kamu tidak mengalami sebuah kejadian-kejadian yang menyakitkan saat kebahagiaan. Dan waktu rata-rata, kalau misalkan hubungannya singkat nih, hubungan yang baru kenal kurang lebih sekitar 6 bulan, biasanya itu waktunya juga mudah, 3 atau sampai dengan 6 bulan itu baru bisa melupakan. Tapi kalau hubungan yang sedang, kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 6 bulan sampai dengan 2 tahun, ini membutuhkan waktu 6 sampai dengan 12 bulan kalau hubungannya sedang. Tapi kalau misalkan hubungannya kamu sama dia hubungan yang cukup lama,
Dan hubungan lama itu lebih dari 2 tahun ya, ngejalin hubungannya. Kamu butuh waktu 1 sampai dengan 2 tahun untuk bisa melupakan dia. Maka hargai diri kamu, hargai kamu berproses. Kevin, aku sama dia udah berpuluhan tahun tapi aku nggak bisa ngelupain dia. Oke, berarti ada yang salah di dalam diri kamu. Kalau sudah berpuluh-puluh tahun atau bertahun-tahun tapi nggak bisa ngelupain dia, nggak bisa move on dari dia, maka kamu harus bisa mendalami dulu tentang apa yang Kevin sampaikan tadi. Kamu harus bisa menerima kenyataan, harus bisa merasakan dulu apa yang terasa di dalam dada, sehingga kamu bisa berproses. Karena di dunia ini gak ada yang instan saat kebahagiaan. Oke, kita cek untuk energi yang selanjutnya. Kartunya adalah Doors, sebuah pintu. Ya, pastikan pintu hati kamu tertutup rapat dan tidak ada sebuah celah untuk terbuka kembali atau hanya sekedar mengintip diri dia dari jauh. Pastikan pintu itu benar-benar tertutup. Ketika kamu sudah mematapkan diri bahwa oke, aku melupakan dia dan aku membutuhkan waktu, maka lakukan sebisa kamu, semampu kamu. Dan kamu juga harus punya target apa saja yang harus kamu lakukan. Ketika kamu sudah menutup hati kamu terhadap diri dia, maka akan ada sebuah jalan dan juga babak baru untuk diri kamu, yaitu mengisi lembar kisah cinta kamu dengan orang yang benar-benar bisa memberikan ketulusan kepada diri kamu. Kenapa seperti itu? Karena kamu sudah menanamkan karma baik ke dia. Kamu sudah memberikan ketulusan sama dia. Kamu sudah memberikan cinta yang sangat besar kepada diri dia. Walaupun dikhianati, walaupun mengecewakan, tapi ketika kamu sudah menutup hati ke dia dan kamu berhasil berproses di sini, maka di depan sana ada sebuah karma baik yang akan menjemput kisah cinta kamu. Dan kamu bisa mengisi sebuah lembaran histori kisah percintaan kamu dengan season yang lebih baru. Namun perlu diingatkan, bukan dengan dia lagi. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Inner Child. Saat kebahagiaan, terkadang rasa sakit ini gak bisa dilupakan, terkadang bisa muncul lagi. Meskipun dalam tahap pemulihan 1-2 tahun, terkadang ini hadir. Tapi perlu diingatkan, inner child atau luka batin semacam ini harus didamaikan. Ketika sudah 1 tahun atau 2 tahun dalam proses pemulihan di sini, perasaan itu tiba-tiba hadir. Kamu cukup tersenyum dan katakan, ada apa dengan perasaan ini? Aku sudah memaafkanmu. Kembalilah kepada pemiliknya, yaitu dia. Karena ini bukan waktu yang tepat untuk mengingat atau mengenang kamu. Kamu bisa mengucapkan hal itu kepada perasaan kamu, agar saat kebahagiaan bisa menyadarkan diri kamu untuk bisa tumbuh dan berkembang menjadi yang lebih baik lagi. Oke, ini adalah energinya. Lalu kita akan cek menggunakan kartu tarotnya ya. Karena ini adalah spesial bulan Desember, spesial Natal. Jadi seperti biasa ornamennya Kevin buat sesuai tema. Dan video ini juga gak harus kalian rasakan di bulan Desember saja kalau ini kasusnya. Tapi kapanpun kalian nonton, jika ini bermanfaat untuk kamu, mungkin saat kebagian bisa ambil positifnya, buang sisi negatifnya ya. Lalu kita akan cek untuk energi yang selanjutnya yang terisak di dada. Sesulit ini melupakanmu, dan apakah perlu untuk melupakan diri dia? Lalu bagaimana untuk ramalan hubungan kamu bersama diri dia? Dan apakah nantinya harapan kamu tentang diri dia ini sesuai dengan harapan kamu atau tidak? Atau justru semesta berkata lain? Ada kartu Ace of Swords. Saat kebahagiaan, mantapkan hati kamu. Bukan hanya di mulut saja, ini sakit, ini sakit. Jangan hanya di mulut saja. Jangan hanya di kata-kata saja. Tapi mantapkan hati kamu bahwa kamu berproses di sini. Ya mungkin butuh waktu cukup lama, tapi hargai setiap penyembuhan di dalam diri kamu, sehingga kamu bisa melewati ini semua dengan mudah. Lalu untuk energi yang selanjutnya, ada kartu Knight of Cups. Saat kebahagiaan, ternyata memang benar ya.
Bukanlah dia seseorang yang akan memberikan sebuah cinta yang sama kepada diri kamu atau kembali seperti dulu lagi. Bukan dia orangnya. Justru akan ada orang baru lagi yang bisa mengganti kisah perjalanan cinta kamu, seperti kartu Dorn di sini. Dan Kevin melihat ketika mungkin kamu ngerasa bahwa Kevin, aku sudah cukup untuk mencintai seseorang, aku ingin sendiri saja. Tidak masalah soal kebahagiaan. Kita percaya dan yakin bahwa Tuhan sudah menyediakan jodoh buat kita. Kita imani itu. Tuhan akan memberikan jodoh kepada diri kita, orang yang pantas dan orang yang layak. Maka apa yang harus kita lakukan? Apakah kita menunggu saja? Tidak. Kita harus memantaskan diri kita, meningkatkan value kita. Maka Tuhan akan memberikan gift seseorang yang sempurna, sesuai dengan harapan atau doa-doa kita. Dan tentunya dia yang nyakitin kamu, yang pernah bikin kamu kecewa semacam ini, dia bukan jodoh kamu. Karena di masa depan nanti akan ada seorang kesatria atau seseorang yang bisa memberikan cintanya kepada kamu dan afeksinya kepada kamu. Kartunya adalah Knight of Cup. Kartu kesatria memiliki makna tentang sebuah pergerakan. Cup memiliki makna tentang emosional atau perasaan. Orang yang bergerak memberikan perasaan kepada diri kamu. Artinya adalah orang yang serius. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada Mr. Claus. Saat bagian Mr. Claus di sini seperti kartu The Empress. Memiliki makna sukacita, keluarga, dan juga kebersamaan. Simbolnya ada seorang Miss Claus, Miss ya, bukan Mister ya, Miss Claus. Dia sedang mengasuh beberapa kurcaci di sini, seperti anaknya. Lalu banyak sekali gift atau kado Natal hadir buat diri dia, mengindikasi tentang perasaan bahagia, nyaman, menikmati hidup. Atau mungkin juga ini juga bisa memiliki makna bahwa kebahagiaan kamu bukan ketergantungan emosional terhadap diri dia. Justru kebahagiaan kamu bisa kamu ciptakan ketika kamu dekat dengan anak-anak. Karena di sini ada simbol anak kecil. Kamu bisa mendapatkan kebahagiaan dari anak-anak, mungkin anak-anak kamu atau siapapun aja yang sifatnya adalah anak-anak. Karena energi kamu akan memberikan afeksi kepada anak-anak. Sehingga perasaan sepi itu nggak lagi menghantui atau membayangi kamu, karena kamu memberikan afeksinya kepada anak-anak, orang-orang yang membutuhkan. Dan cinta kamu akan tumbuh berkembang, bukan ketergantungan akan seseorang. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu Temperance. Saat kebahagiaan Temperance di dalam kartu tarot memiliki makna tentang keseimbangan. Ya, simbolnya ada sosok di sini sedang menuangkan sebuah cappuccino, dan cappuccinonya di sini membentuk sebuah pohon Natal, dan di atasnya ini ada simbol malaikat Raphael. Malaikat Raphael itu adalah malaikat cinta, memberikan cinta kasih di dalam sebuah keseimbangan hidup. Gift apa yang semesta berikan kepada kamu? Ketika kamu sudah berproses di sini, kamu ngerasa bahwa dada ini sakit, sulit melupakan diri dia, tapi kamu paham untuk berproses di situ. Kamu bertahap di situ. Maka tahap selanjutnya, semesta akan memberikan sebuah pemulihan kepada diri kamu, dan malaikat Raphael akan menyembuhkan kamu. Dan kamu perlu ingat, dalam tahap untuk melupakan diri dia, seperti yang Kevin sebutkan, tahap kesadaran, tahap penolakan, tahap penerimaan, dan tahap pemulihan, Raphael akan hadir kepada diri saat bagian dalam tahap penerimaan. Ketika kamu sudah berproses 6 bulan sampai dengan 12 bulan atau 6 bulan sampai dengan 1 tahun, Raphael hadir untuk bisa memberikan sebuah pemulihan dan juga penerimaan kepada saat bagian, sehingga energi kamu tenang di sini. Kenapa tenang? Karena kamu fokus sama diri kamu, fokus kebangkitan emosional kamu, fokus kepada kebangkitan spiritual kamu. Sehingga Raphael akan hadir untuk bisa menyembuhkan diri kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya ada kartu King of Pentacle. Akan digantikan. Sesuatu hal yang hilang akan digantikan. Di saat kamu berada di proses penerimaan, rezeki kamu akan hadir. Kartunya adalah King of Pentacle. Pentacle di dalam kartu tarot
memiliki makna tentang uang atau rezeki. Jadi ketika kamu melepaskan hal yang sesak di dada, kamu melepaskan energi negatif. Lalu keberlimpahan akan masuk ke dalam diri kamu. Selama proses ini 6 bulan sampai dengan 1 tahun, rezeki kamu akan mengalir. Karena ada sebuah penerimaan, Tuhan aku menerima ini semua. Tuhan aku menerima ini semua. Aku ikhlas dan aku serahkan kepadamu. Maka hadir, Tuhan memberikan sebuah petunjuk. Tuhan memberikan sebuah rezeki. Ketika rezeki kamu hadir, kamu berbagi kepada sesama. Ditambah, Tuhan akan memberikan cinta kasih lagi sama kamu. Nanti goalnya apa? Ketemu sama orang yang benar-benar bisa memberikan cinta dan juga ketulusan. Karena kamu sudah berproses, kamu sudah mencintai diri kamu sendiri, maka keberhasilan kamu bukan hanya tentang mendapatkan orang baru, tapi rezeki. Ini adalah perjalanan kamu menuju sebuah penerimaan sampai ke tahap pemulihan. Dan ini adalah energi yang positif, sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek lagi untuk perasaan kamu, hati kamu yang terdalam. Apa kata hati dalam hati kamu yang mungkin ini bisa dijadikan afirmasi ya. Kita cek untuk energinya. Kata hati yang terdalam, aku menyembuhkan perasaanku. Ternyata bisa saat bagian kamu bisa menyembuhkan perasaan kamu. Dan kamu bisa lihat ya, simbol di sini ini sangat berkaitan. Kartunya Kevin Shuffle ya. Ada simbol seorang perempuan. Perempuan itu adalah simbol dari Divine Feminine. Dia tersenyum penuh dengan keikhlasan. Dia sudah menyembuhkan diri sendiri. Dia sedang menikmati secangkir kopi. Dan di sini ada secangkir kopi yang dituangkan cappuccino. Dan lalu bentuknya adalah malaikat Rafael di atas. Ini adalah simbol Rafael. Dan di sini orang sedang menikmati kopi. Ya, mungkin kopi atau teh ini bisa meredakan dan bisa menyembuhkan pemulihan kamu, karena kamu akan semakin rileks di situ. Dan kamu sembuh di situ saat kebahagiaan dalam proses ini semua. Tapi ketika kamu sudah berproses di sini, ingat, tipe kamu bukan dia lagi ya. Tipe kamu bukan dia lagi. Tapi kalau kamu masih balik sama dia, artinya kamu menghancurkan proses kamu sendiri. Dan kamu tidak naik level. Kamu tidak memiliki value ketika kamu balik lagi sama dia. Kenapa? Karena kamu sudah berkhianat pada diri kamu sendiri, yaitu mengkhianati rasa sakit kamu yang sesak di dada kalau kamu kembali sama dia. Lalu untuk energi yang selanjutnya, sudah aku temukan kebahagiaan baru. Bener kan? Energinya Kevin, apa yang Kevin ramalkan di sini tentang kartu Knight of Cup. Dan proses selanjutnya apa? Aku sudah menemukan kebahagiaan baru. Sudah aku temukan kebahagiaan baru. Ini ada di masa depan kamu. Oke. Lalu untuk energi yang selanjutnya, merubah tampilan. Saat bagian, kamu akan jauh lebih bisa fokus terhadap fisik kamu. Biasanya ada mantan yang menyesal. Ada mantan yang menyesal. Tapi perlu diingatkan, tujuan kamu merubah penampilan bukan untuk mantan-mantanmu atau untuk si dia. Tapi melayakkan diri kamu, memperbaiki sesuatu hal yang hilang di dalam diri kamu. Biasanya orang yang mengalami hal semacam ini, ketika dia bangkit, dia sadar, berada di tahap pemulihan, dia akan merubah penampilannya menjadi lebih baik lagi. Dan ini adalah suatu kebahagiaan. Mungkin kamu bisa mempercantik diri, mempertampan diri, menaikkan value kamu, mengembangkan usaha kamu, bisnis kamu. Kenapa harus melakukan hal ini? Karena Tuhan akan memberikan kerezekian yang banyak buat kamu. Ketika kamu sudah merawat diri kamu melayakkan diri kamu, Tuhan memberikan sebuah reward buat kamu. Kamu naik tingkat, saat kebahagiaan. Lalu untuk energi yang selanjutnya, aku siap membuka lembaran baru. Oke. Lembaran baru hadir, sudah aku temukan kebahagiaan baru. Aku siap membuka lembaran baru. Artinya ketika kamu sudah proses healing di sini sudah selesai dalam penyembuhan, kurang lebih 1 sampai dengan 2 tahun, kamu baru bisa membuka lembaran baru.
Kevin, kok pembacanya beda dengan pembacaan yang kemarin, yang tahun yang kemarin-kemarin, atau pembacaan yang lalu-lalu itu 8 bulan sampai dengan 1 tahun. Kok ini kok 1 sampai dengan 2 tahun? Kok beda, kenapa? Patokannya di sini nih, di kartu heart ini. Heart atau cinta secara emosional. Sehingga masing-masing di antara saat kebahagiaan itu membutuhkan waktu. Yang terkadang pembacaan kenapa berbeda-beda? Karena tarikan energinya saat bagian. Kevin membagi jenis cinta, itu ada cinta secara emosional, cinta secara fisik, cinta secara mental, dan cinta secara spiritual. Dan pasti prosesnya berbeda-beda. Tapi Kevin berharap prosesnya itu nggak sampai 1 sampai dengan 2 tahun. Kalau bisa cepet, artinya mental kamu sehat, mental kamu kuat. Tapi kalau lama banget, ada sesuatu hal yang berkaitan dari kesehatan mental kamu. Kesehatan mental bukan berarti gila saat bagian, tapi bagaimana kalian mengolah emosional di situ. Terkadang yang berpengaruh di situ adalah otak limbik kamu, yang mempengaruhi perasaan kamu. Lalu kita cek untuk energi yang selanjutnya. Aku memilih kehidupan baruku dan menolak kembali ke masa lalu. Itu kan benar kan? Jadi kamu nggak akan kembali sama dia. Aduh, sangat disayangkan bagaimana ya Kevin. Artinya mungkin kamu kalau misalkan ada perasaan semacam ini, kamu belum bisa menerima. Belum bisa menerima rasa sakit kamu, belum bisa menerima keadaan. Makanya disimak pembacaannya Kevin ya, dari terapan psikologisnya. Dan di sini di masa depan, ada sebuah kata hati yang akan kamu ucapkan. Atau mungkin juga ini udah. Atau mungkin juga ini adalah sahabat bagian mengatakan bahwa aku memilih kehidupan baruku dan menolak kembali ke masa lalu. Dan tersenyum bahagia. Ini adalah simbol dari saat kebahagiaan yang merasakan bahwa kamu berhasil melewati ini semua dan kamu menolak untuk kembali kepada diri dia karena dia adalah masa lalu. Oke, ini adalah energi yang luar biasa dari proses saat kebahagiaan, dan Kevin hanya bisa mendoakan mudah-mudahan apapun yang saat kebahagiaan lakukan, apapun yang saat kebahagiaan proseskan di sini, selalu menghargai proses kamu. Walaupun secara psikologi Kevin sebutkan tentang tahap proses melupakan seseorang. Tapi jika mental kamu kuat, mental kamu sehat, mungkin kamu tidak membutuhkan waktu yang cukup lama, 1 atau sampai dengan 2 tahun. Mungkin dengan beberapa bulan, mungkin 8 bulan kamu bisa melalui itu semua. Tergantung dari kesehatan mental saat kebahagiaan. Dan juga tergantung juga dari lama hubungan kamu sama dia. Seperti yang Kevin sebutkan di penjelasan di awal video ya, atau di tengah video tadi. Oke, ini adalah energi yang bisa Kevin sampaikan kepada sahabat kebahagiaan. Dan berkaitan itu semua, ada zodiak apa saja sih yang muncul untuk pembacaan kita kali ini? Ini bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Kalau zodiaknya nggak muncul, nggak masuk, nggak usah nangis, nggak usah bermuram durja, jangan melekat kepada zodiaknya. Tapi Kevin harapkan edukasi yang Kevin sampaikan ini berguna buat kalian. Karena Kevin yakin dan percaya bahwa sahabat kebahagiaan adalah orang-orang yang bijaksana, karena kalian adalah sahabat kebahagiaan. Oke, kita cek untuk zodiaknya ya. Untuk zodiaknya yang pertama adalah Leo, lalu selanjutnya adalah Sagittarius, selanjutnya adalah Virgo, selanjutnya adalah Capricorn, lalu selanjutnya adalah Gemini, lalu selanjutnya di sini adalah Libra, selanjutnya adalah Cancer, lalu selanjutnya adalah Aries, selanjutnya adalah Scorpio, dan yang terakhir di sini adalah Taurus. Ini adalah beberapa zodiak yang muncul untuk pembacaan kita kali ini ya. Bisa masuk ke zodiaknya kamu atau zodiaknya dia. Lalu untuk inisial nama, ini bisa masuk ke inisial nama kamu atau inisial nama dia. Kita akan cek untuk inisial namanya. Inisial yang pertama ada huruf A untuk Alpha, ada huruf B untuk Bravo, ada huruf X untuk Christmas, ada huruf C untuk Charles, ada huruf F untuk Fanta. Selanjutnya ada huruf U untuk Ultraman, ada huruf L untuk Luna, ada huruf M untuk Mama, ada huruf G untuk Gamma, ada huruf J untuk Jamaica, ada huruf Q untuk Queen. Selanjutnya di sini ada huruf Y untuk Yellow, ada huruf N untuk Nano, ada huruf I untuk Indonesia, ada huruf D untuk Delta, ada huruf P untuk Papa.
Selanjutnya adalah huruf O untuk Oscar, ada huruf R untuk Romeo, dan yang terakhir di sini adalah huruf V untuk Viera. Ini adalah beberapa inisial nama yang energinya terbaca untuk tema kita hari ini. Oke, mungkin seperti itu aja pembacaannya. Jangan lupa untuk selalu mendukung channel YouTube-nya Kevin dengan cara like, comment, share, dan juga subscribe channel YouTube-nya. Tekan tombol notifikasinya agar sahabat pembagian nggak ketinggalan informasi-informasi berikutnya. Jika kalian senang dengan pembacaan tarot secara psikologi sebagai bentuk psikoanalisis, sahabat pembagian bisa komen di kolom komentar, sehingga Kevin akan lebih bersemangat lagi untuk menerapkan tarot psikologi agar sahabat pembagian bisa menemukan sebuah solusi di dalam sebuah hubungan. Personal reading tinggal DM aja ke Instagramnya Kevin atau email ke emailnya Kevin, ada di layar bawah ini. Nanti Kevin pandu untuk personal reading dan bersifat berbayar. Mohon maaf jika ada kesan kata yang kurang berkenan. Kevin tunggu kalian di video-video berikutnya. Sampai jumpa. Bye-bye. Matai mas yo.